This is the same story of incredible transformation that we have seen across the region. Indonesians for decades have been building domestic and democratic institutions to govern their vast chain of more than 13,000 islands. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. And that is very impressive. Negara kita Indonesia, sejatinya adalah negara yang besar. Namun kiprah kejayaannya telah lama hilang dan tenggelam akibat dari berbagai macam konflik internal dan eksternal di tahun 60-an. Barulah sekarang Indonesia mulai bangkit dari tidur panjangnya, untuk sekali lagi menjadi salah satu dari kuasa besar dunia. Banyak dari kita tidak paham dengan dinamika perpolitikan dunia. Namun kami selalu semangat dalam memberikan informasi, agar kiranya lebih banyak dari kita yang sadar dan dapat merasakan, bagaimana rasanya hidup di zaman yang katanya Indonesia pernah dipandang oleh dunia. Berikut kami sajikan bukti, bahwa negara tercinta kita Indonesia sudah merebut kembali tahtanya, sebagai negara yang besar dan dipandang oleh dunia internasional. Yang pertama adalah, menguatnya pengaruh Indonesia di industri perdagangan global. Negara mana yang tidak mengenal Indonesia? Negara kita sangat berpengaruh di industri global dan menjadi salah satu negara rantai pemasok bahan baku ke seluruh dunia. Presiden Jokowi pun pernah mengetes apabila bahan baku tersebut di-stop dari Indonesia. Ternyata banyak sekali negara yang sudah memiliki ketergantungan pada negara kita. Dan benar saja, Indonesia mulai memainkan peran dalam meningkatkan intervensi kepentingannya kepada negara yang ditargetkan. Sudah banyak negara yang tidak dapat lagi menganggap enteng negara kita. Terlebih apabila tidak memiliki hubungan yang baik, maka jangan harap akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Untuk itu kita jangan heran, apabila banyak negara terpaksa harus melebarkan senyumnya, apabila menjalin hubungan diplomatik dengan negara kita, walaupun Indonesia sedang melakukan intervensi kepada negara-negara tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Indonesia pun siap melakukan perang dagang apabila ia dirugikan dalam melakukan kerjasama ekonomi. Dan perlu diingat, ini masih dalam tahap awal. Indonesia akan terus memberikan pengaruhnya yang lebih besar pada ekosistem perdagangan global. Membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek, siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung, oh banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Begitu juga minyak, CPO. Yang kedua adalah, dipercayanya Indonesia menggelar berbagai event akbar internasional. Indonesia semenjak dipimpin oleh Presiden Jokowi, telah menjelma menjadi raja daripada event. Negara kita akan menjadi kandidat yang sangat kuat dan sulit dikalahkan apabila menyodorkan proposal menjadi tuan rumah. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki kesiapan yang lebih matang daripada kandidat lainnya. Jika hanya berpikir itu hanya giliran, jelas adalah kesalahan besar. Karena sejatinya negara yang dipilih menjadi tuan rumah, sudah jelas memiliki kesiapan infrastruktur, ekonomi, serta stabilitas politik dan keamanan yang lebih mapan. Tunggu dulu, pasti ada yang terlintas di pikiran teman-teman tentang pembatalan Piala Dunia U20. Mungkin ada yang susah menangkap, bahwasannya Piala U20 itu sudah direncanakan dibatalkan jauh sebelum dari yang kita duga. Tepatnya di hari setelah tim Israel lolos untuk mengikuti ajang tersebut.
Menurut analisa kami, tentu saja ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini tentu saja pipa dan Indonesia. Pipa tentu saja tidak ingin reputasinya rusak, karena sudah bisa dipastikan demonstrasi akan meluap. Di satu sisi, Indonesia juga jelas tidak akan rela ada lagu kebangsaan Israel berkumandang di lapangan hijau Bumi Pertiwi. Bukti nyatanya adalah, Indonesia tidak diberikan sanksi oleh pipa, yang pada regulasinya ini sungguh di luar nalar. Yang kedua adalah, kedua belah pihak saling meredam dan seolah mendrama tidak terjadi apa-apa. Dan yang ketiga, Indonesia dipilih kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 oleh pipa di tahun yang sama. Jelas ini juga mengisyaratkan suatu fakta, bahwa nama Indonesia sudah menjadi salah satu negara besar, dalam pagelaran akbar event internasional. Yang ketiga adalah, Indonesia dijadikan kunjungan luar negeri pertama, bagi banyak para petinggi negara setelah dilantik. Membuktikan bahwa negara kita adalah negara yang sangat penting di mata mereka. Di samping itu, Indonesia juga dinilai sebagai negara besar yang paling bersahabat. Walaupun hanya kunjungan, namun itu sangat bermakna dan juga dapat kita artikan sebagai ketenaran nama baik Indonesia di mata internasional. Dengan kunjungan pertama tersebut, menandakan negara yang bersangkutan memiliki ketertarikan khusus dengan negara kita. Yang jelas mereka ingin memperkokoh hubungan kerjasama serta emosional. Dan patut kita sadari, bahwa ini juga menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara kita. Di mana negara-negara sahabat saling berebut pengaruh, agar mendapatkan porsi kerjasama yang lebih banyak dan komprehensif. Yang keempat adalah, nyaris tidak pernah absen dalam acara elit kenegaraan bergengsi dunia. Negara kita sekarang sudah turut ambil bagian dalam kelompok negara-negara kuasa besar dunia. Dan hal yang paling mengesankan ialah, Indonesia begitu diperhitungkan kehadirannya. Bahkan di beberapa perkumpulan yang tidak ada namanya dalam daftar keanggotaan, Indonesia kerap diundang sebagai tamu kehormatan. Ditambah dalam forum tersebut, Presiden kita selalu berada pada posisi tengah depan, berdampingan dengan kepala negara tuan rumah atau presiden negara besar lainnya. Begitu trendingnya negara kita di panggung dunia, sehingga penyambutan setiap kedatangan presidennya pun, selalu dibuat meriah dan sedikit berbeda dari kebanyakan. Ini mengingatkan kita pada zaman era keemasan Presiden Soekarno, yang dimana kedatangannya ke negara lain, mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Yang kelima adalah, banyak talenta berbakat Indonesia berkembang secara pesat.
Kita patut sedikit berbangga, karena para pemuda-pemudi dari negara kita juga tidak mau kalah dalam membuat harum nama Indonesia. Mereka aktif berkarya, hingga karyanya bisa tembus ke dunia internasional. Kita juga bisa lihat dan merasakan, apabila ada ajang dunia yang diikuti oleh peserta dari Indonesia. Semua akan hening sejenak sembari penasaran akan skill yang ingin ditampilkan. Orang-orang di negara luar, tampak sangat menghargai apapun itu karya dari putra-putri terbaik bangsa kita. Namun, apakah ini bentuk dari suatu yang dinamakan over proud? Nyatanya tidak. Karena fakta di lapangan memang begitu adanya. Semua ini jelas saling berhubungan. Indonesia yang semakin maju di beberapa sektor, akan mendongkrak sektor-sektor lainnya untuk ikut lebih maju. Membuat orang luar penasaran dan ingin lebih tahu banyak tentang Indonesia, bahkan merencanakan untuk mengunjunginya. Entah itu ingin mempelajari sesuatu, atau hanya sekedar berlibur mencari suasana baru yang eksklusif, dengan keramah tamahan penduduknya. Sebenarnya masih ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Namun untuk sesi ini, sekian dulu yang dapat kami hadirkan. Jika ada yang ditambahkan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Sehingga menjangkau lebih banyak penonton, dalam penyampaian narasi bela negara. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.